saudara dan saya yang sudah penuh dengan Roh Kudus ingin suka berdoa, ya, suka memberi dalam kehidupannya. Hidup kita itu akan berunity, bisa memahami kekurangan satu dengan yang lain dan bisa saling mengampuni. Baik saudara yang kekasih, pada hari ini, siang ini atau pagi ini saya melanjutkan dan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Yaitu proses menyelesaikan amanat agung. Nah, pada 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus itu bertanya mengenai kedatangannya dan kesudahan dari dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus menjawab yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahannya. Amin. Baik saudara yang kekasih, kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya tentang tanda kedatangannya nanti. Saudara yang kekasih, di situ ada dikatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan on fire. Kita akan on fire di dalam memberitakan Injil. Kita tidak akan takut. Sebab apa saudara yang kekasih? Orang utang begitu belum dapat, wah, semangat. Apapun yang dia lakukan semangat. Tapi begitu dapat duitnya, menghilang. Nah, kita memberitakan Injil kerajaan surga ini banyak yang takut. Saudara yang kekasih, kalau hari-hari ini Bapak Gembala Pembina sudah menegaskan. Kita punya tugas untuk memberitakan, kita nggak perlu maksa. Tapi yang penting saudara itu menceritakan. Beda dengan saya 30 tahun yang lalu maksa saudara. Ya saya juga bertobat waktu mendengar ini, ya apa yang saya lakukan saking menggebu-gebunya ini tertanam di dalam diri saya untuk Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, saudara kekasih, saya pernah bercerita sampai saya mau diturunkan dari taksi karena saya naik taksi waktu itu baru pulang dari sekolah Alkitab. Saya tetap nekat, saya tetap menggebu-gebu ya karena ingat ini, saudara. Nah, tapi ternyata itu kurang efektif. Tapi hasilnya setelah 10 hari kurang lebih saya pesan taksi lagi, ternyata orang itu lagi yang datang. Nah, bedanya sekarang waktu saya memberitakan Injil kerajaan ini, menceritakan kepada dia siapa Tuhan Yesus, dia marah dan dia mau turunkan saya dari taksinya. Tapi saya ngomong, kalau Bapak turunkan saya dari taksimu, Bapak tidak dapat uang saya separuh karena baru separuh perjalanan. Nah, saudara yang kekasih, lalu dia tetap jalan, saya tetap ngerocos, ngerocos. Saya tetap bercerita kepada dia tentang Yesus pada dia. Nah, saudara, pada waktu saya turun, saya berikan kepada dia, saya lebihin. Saya bilang yang lebihnya enggak usah kembali buat jajan anak-anakmu. Nah, tapi pada waktu saya panggil taksi lagi merek yang sama, ternyata dia kok yang datang. Saya enggak minta kepada
operatornya, saya minta orang ini, enggak. Waktu saya buka pintu, saya naik, dia bilang, "Shalom, Ci." Loh, oh ini kok manggil saya Ci, berarti nih agak kenal ya mungkin ya. Waktu saya sudah duduk, dia mulai berkata, "Taci masih ingat saya, tak kah?" Waduh, saya yang itu loh, Ci. Saya setiap naik taksi, waktu itu selalu bercerita tentang siapa Yesus. Saya naik di Surabaya itu ada naik angkot, ya. Di tas saya itu kalau saya ketemu dengan orang Madura, saya tidak bisa bahasa Madura, saya bawa traktat bahasa Madura. Saya bawa traktat bahasa Jawa, bahasa Indonesia, macam-macam di tas saya, saudara. Jadi tas saya itu berat karena traktat. Jadi waktu saya ngomong kayak begitu, waduh lupa ya Pak. Lalu dia cerita. Nah, saudara yang kekasih, dia tuh memikirkan begini. Waktu dia sudah pulang rumah, dia tuh semalaman terganggu dengan ngomongan saya. Dia punya pikiran begini. Biasanya orang Kristen kalau saya sudah gertak langsung diam. Lah ibu satu ini kok ngerocos saja katanya di pikirannya. Nah, singkat cerita dia terus mikir, akhirnya ambil keputusan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu dia manggil istri dan 2 anaknya, dia punya anak 2. Lalu dia ngomong sama mereka, Bu, kedua anakku, Bapak sekarang mau berganti kepercayaan. Mereka bingung. Mau ganti kepercayaan kemana Pak? Ya saya sekarang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dua-dua anaknya berlutut langsung menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Istrinya juga nyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia bingung saudara. Itu bukan karena saya loh. Itu karena anak istrinya sudah berdoa. Saya cuma dipakai untuk ngegongkan aja gitu. Ya, jadi kita semua itu dipakai Tuhan. Jangan takut saudara. Nah, lalu kemudian dia berkata, sejak itu saya waktu itu mau pergi doa malam. Kalau di sini kan menara doa 30 tahun yang lalu, saya mau pergi doa malam. Saya bilang lah Bapak sekarang mau kemana? Oh anak istri saya sudah nunggu saya di tempat yang ibu akan pergi juga. Oh ya puji Tuhan. Ya. Jadi saudara kita menceritakan Injil kerajaan itu. Kalau saudara kepingin supaya Tuhan Yesus cepat datang, jangan berhenti bercerita tentang Yesus. Enggak usah cari macam-macam bagaimana ini. Saudara saya sekarang, karena saya enggak fasih berbahasa Kantonis, apalagi nginjil. Saya cuma ngomong kepada petugas di pasar atau di 7-Eleven atau Circle K. Kalau saya bayar saya bilang Yesu oilei. Saya diajarin orang Hong Kong. Ayo sekarang kamu mengucapkan itu cukup. Orang dari gereja baptis saudara yang menjadi partner kita. Saudara yang kekasih cukup. Kita pokoknya ngomong itu aja bahwa Yesus mengasihimu. Ya, apalagi ke depan ini saya mendengar bahwa akan tiba waktunya, ya, akan tiba waktunya itu orang satu persatu akan ditemui Tuhan Yesus. Dahsyat enggak saudara? Karena memang prinsipnya Allah tidak ada satupun yang boleh masuk neraka. Itu prinsipnya Tuhan Yesus. Maka saudara kalau saudara ada dengar berita atau saudara mendengar di YouTube bahwa Yesus bukan juru selamat, itu palsu. Saudara harus tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu dengan tegas Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab kita. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana supaya Matius 24 ayat 14 ini terlaksana di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tahu persis
Tuhan Yesus tahu saudara dan saya ini punya kelemahan. Saudara dan saya tidak punya keberanian. Nah, Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu terus berkata di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yuk baca sama-sama, kamu ganti namamu, ya. 1, 2, 3. Tetapi Nelly akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Nelly, dan Nelly akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, apa yang dikatakan di situ? Kita menerima kuasa. Jadi nggak usah saudara takut, sebab Roh Kudus yang diturunkan kepada kita yang terdapat di Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 9 itu tugas daripada Roh Kudus. Ya, tugas daripada Roh Kudus yang akan menginsyafkan mereka-mereka yang kita sampaikan, kita ceritakan siapa Yesus kepada mereka. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Yang akan membackup kita adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita, karena janjinya bahwa saudara dan saya ini sudah ditebus lunas, sudah dibayar lunas di kayu salib oleh Tuhan Yesus, dan kita sudah dijadikan rumah Roh Kudus menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Nah itu, ayo baca sama-sama supaya saudara tidak takut memberitakan siapa Yesus. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah Nelly bahwa tubuh Nelly adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Nelly. Roh Kudus yang Nelly peroleh dari Allah, dan bahwa Nelly bukan milik Nelly sendiri. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita lagi, miliknya Roh Kudus. Jadi saudara yang kekasih, tiap hari berdoa, Tuhan aku mau ke pasar, pertemukan aku dengan orang-orang yang sudah Roh Kudus siapkan untuk aku menceritakan siapa Yesus kepada mereka. Amin. Masih ada yang takut? Soalnya banyak yang gini, terutama di murid-murid kom. Mami kalau memberitakan tuh bingung, mau dari mana? Ayo, banyak kan yang kayak gitu. Nggak usah bingung saudara, nggak usah mau dari mana. Cukup, Mbak, Tuhan Yesus mengasihimu loh. Nah, ada satu cerita saudara. Ya, ada satu cerita. Ya, teman ini berdoa seperti yang saya ngomong tadi. Dia mau ke pasar, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, kata mami. Dia waktu cerita saya bilang, kok kata mami? Kata firman Tuhan. Iya toh, pertemukan aku dengan orang yang sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk aku bercerita kepada dia siapa Yesus. Nah, pas seperti sekarang ini musim hujan. Nah, saudara yang kekasih, dia lalu pergi ke pasar, ya, dengan percaya diri pergi ke pasar. Nah, pada waktu dia lihat-lihat kok enggak ada tanda-tanda ya. Waktu pulang pas hujan deras, dia melihat ada seorang yang sedang ngiup. Kalau yang tidak tahu ngiup, tolong tanya pada sebelahmu. Nah, lalu kemudian Lalu kemudian dia lihat, didatangin, ditandakan wajah kita Indonesia dengan wajah Filipina kan mirip. Jadi dia datang pakai bahasa Inggris dulu. Ya, dia tanya, apakah kamu Indonesia atau Filipina? Terus dia bilang, oh aku Indonesia kok Mbak. Oh, terus kamu mau kemana? Ya mau ke jurusan itu. Yuk tak payungin yuk. Kan hujan deras. Nangis dia saudara. Dari tadi kok Mbak saya itu minta tolong orang mau ngiup sama pakai nunut payung, gak ada yang mau.
Nah terus waktu dia cerita sama saya, dalam hatiku, kamu ndak dikasih soalnya kan sudah menunggu berita sukacita bagi kamu, iya toh? Nah akhirnya singkat cerita waktu dia payungan itu, lalu dia ngomong, saudara, Mbak kepercayaannya apa? Cukup gitu. Terus saya orang Kristen, oh kita sama. Terus habis gitu dia bercerita dan melalui itu dia dibawa ke sini untuk dijadikan tentara Kristus yang militan dan perkasa. Amin. Cukup begitu pokoknya. Kalau kita berkata Roh Kudus, tolong aku, siapkan orang yang sudah engkau persiapkan untuk mau mendengar aja saudara. Nanti dia percaya itu Roh Kudus punya kerjaan. Hanya kita berani membuka mulut ya, supaya kita ini bisa menceritakan siapa Yesus kepada mereka itu. Ya, nggak usah dipaksa. Kamu harus ikut. Aku sudah cerita, nggak usah saudara. Ya, ya kalau saudara berani boleh. Tapi kalau enggak apa-apa. Itu aja yang disampaikan dulu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini dikatakan kita diberi kuasa. Sebab kita ini adalah rumah Roh Kudus. Kadang-kadang kita bingung, kok ada baru ketemu ternyata orangnya merasakan ya aliran Roh Kudus dalam diri kita karena punya kasih, maka orang itu akan berkatanya, apakah Mbak ini orang Kristen? Ya, banyak, saya alami banyak itu. Nah, lalu kemudian coba kita lihat diri kita masing-masing, ya. Pada waktu kita sudah dipenuhi Roh Kudus, itu yang akan terjadi seperti di dalam diri para murid-murid yang bertanya ini, pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, setiap hari saudara dan saya bangun tidur jangan cari sandal, ya, tapi carilah Roh Kudus, mintalah Roh Kudus penuhkan saudara, berilah aku kuasa, beri aku keberanian untuk menceritakan siapa Yesus kepada mereka. Kabar yang luar biasa. Nah, saudara, yang pertama kita lihat contoh Petrus. Saudara kan tahu Petrus pada waktu Yesus ditangkap, dia sama orang bungku aja enggak berani. Ya. Tapi waktu dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah 5 menit. Dikatakan dalam Alkitab kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Karena itu urusan Roh Kudus. Karena waktu Petrus bersama dengan Tuhan Yesus, dia belum dipenuhi Roh Kudus, masih pribadinya Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, nanti tunggu, kamu akan kukirimkan Roh Kudus supaya kamu tidak sebagai yatim piatu. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat lagi tanda yang kedua, lihat di diri kita sudah ada belum. Yang mungkin yang soal Petrus ini, kalau saudara di lapangan menjadi gembala kul, sampaikan firman Tuhan, percaya semua yang mendengar di situ, mungkin orang lewat juga kesetrum Roh Kudus, lalu mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Amin. Nah, lalu kemudian saudara dan saya yang penuh Roh Kudus itu, kita mendapatkan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang bertobat. Saudara, kalau Jumat malam itu ada menara doa, itu banyak mujizat loh. Saya baru tadi dapatkan berita yang kita doakan Jumat malam itu, tadi sudah sembuh, sudah seger. Yang tadinya pasang ini, nenek saudara. Lalu kemudian dia terlentang, dokter udah ngomong tunggu waktu. Ternyata tadi saya diberi kabar, Mami, yang didoakan Mami hari Jumat malam itu, sekarang dikirim fotonya. Tuh lihat Mami sudah duduk, sudah minum kopi dan makan roti, duduk seger. Tepuk tangan untuk itu. Siapa? Bukan Mami saudara. Itu Tuhan Yesus melalui 200 lebih ya kita yang berkumpul sepakat. Karena janji Tuhan kan 2 atau 3 orang daripadamu berkumpul dalam nama Yesus.
2 atau 3 orang sepakat meminta, Roh Kudus akan mengerjakan. Nah ini 200 lebih yang berkumpul walaupun via Zoom, Tuhan bekerja. Itu tadi salah satu ada lagi yang anak Sabtu tuh ngomong, Mami, yang didoakan Mami pada Jumat malam itu dia kecelakaan tidak sadarkan diri. Sekarang sudah sadarkan diri bahkan sudah sembuh. Amin. Semua karena doa kita sama-sama saudara. Jadi jangan malas masuk ke menara doa, adakan waktu. Walaupun mungkin saudara masih kerja, gak apa-apa. Kan saudara punya itu toh, apa namanya itu? Bluetooth, taruh di sini sambil bekerja, sambil mendengarkan pujian saudara dibuat on fire kan. Nah saudara yang kekasih itu penting ya. Nah lalu kemudian kita dibuat menjadi haus dan lapar kepada hadirat Tuhan. Amin. Lalu kemudian saudara dan saya kalau sudah penuh Roh Kudus itu kita akan berubah tingkah lakunya. Tadinya saya tidak nyindir ya, yang tadinya selalu merancangkan aku pergi ke gereja mau cari teman yang bisa aku pinjamin uang, yang aku bisa utangi. Biasanya itu orang di sini tidak ada ya. Oh katanya tidak ada kalau satu ya. Tidak lah di sini sudah tidak ada ya. Nah saudara biasanya kalau sudah kayak gitu pergi ke gereja dengan tujuan cari mangsa. Tapi begitu kena Roh Kudus sudah dihapuskan semua, pergi ke gereja dengan motivasi ingin ketemu dengan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara dan saya yang sudah penuh dengan Roh Kudus ingin suka berdoa, ya, suka memberi dalam kehidupannya. Kita memang saudara yang kekasih dalam ulang tahun gereja kita minggu depan kita tidak mengeluarkan amplop. Tapi kalau saudara mau berdampak dalam keuanganmu nggak apa-apa, tulis saja di amplop ini untuk ulang tahun gereja, nggak masalah, kita nggak akan tolak, ya. Nah kemudian hidup kita itu akan berunity, bisa memahami kekurangan satu dengan yang lain dan bisa saling mengampuni. Saya saudara ini mengampuni. Ada satu cerita, ini seorang dokter yang bercerita. Orang ini saudara yang kekasih kena kanker sudah stadium terakhir. Dokter sudah ngomong sama dia, sampaikan pesanmu, pesan-pesan begini dan begitu. Nah lalu kemudian pada waktu dia selesai diperiksa, dia tinggal pokoknya sudah tinggal waktunya saja nafas diambil. Tapi ada seorang hamba Tuhan kebetulan pergi ke rumah sakit itu. Dulu kami di Surabaya kalau ini kami suka pergi ke rumah sakit mendoakan orang-orang yang sakit di sana. Nah lalu kemudian dia minta hamba Tuhan ini untuk bisa mendoakan dia karena tinggal waktu. Jadi waktu itu terus hamba Tuhan ini dia bercerita, saya divonis dokter katanya tinggal beberapa hari, tolong saya didoakan supaya saya masuk ke surga. Nah hamba Tuhan ini berkata tidak ada nama lain yang bisa membawa kamu ke surga, hanyalah Tuhan Yesus. Nah sementara doa hamba Tuhan ini melihat tulisan yang mengampuni. Lalu dia amin, lalu dia berkata begini, Bu, Tuhan kok bilang ibu disuruh mengampuni. Mengampuni maksudnya? Iya, pokoknya ini ibu disuruh mengampuni. Dia ingat-ingat, ya, orang kan tidak tahu. Terus akhirnya dia, oh iya saya dendam sama saya punya suami katanya. Pokoknya menceritakan tentang suami. Nah dia bilang gini, Bu, berikan hatimu yang rela, minta Roh Kudus supaya dimampukan untuk mengampuni. Singkat cerita dia nangis terus, ndak ada obat selain mengampuni Bu, digituin.
Nah akhirnya dia mengampuni, dia sungguh-sungguh, dia bilang saya akan tunggu ibu sampai ibu dari dalam hatimu mengampuni suamimu. Singkat cerita akhirnya karena waktu jadi ibu ini bilang oke, keputusanmu enggak apa-apa, kamu mikir dulu besok saya datang lagi. Nah lalu kemudian singkat cerita ternyata sore-sore itu ibu ini dipanggil dokter melalui pasien ini minta supaya karena dia minta nomornya dia. Nah lalu kemudian saudara dia datang, dia berkata saya ambil keputusan mengampuni suami saya. Lalu hamba Tuhan ini menuntun dia terima Yesus, lalu dicabut semua akar pahit dari dalam hidupnya dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi saudara, seketika itu juga merasa ada aliran air yang masuk dari ubun-ubunnya masuk ke dalam tubuhnya dan dia merasa seger. Lalu saudara yang kekasih, dokter menyatakan dia sembuh, dia sehat. Jadi saudara yang kekasih, untuk memberitakan salah satu cara Injil Kerajaan Allah adalah mengampuni. Iya, bukan mami sih. Bukan mami yang digituin begini. Saudara yang kekasih, tidak ada jalan lain. Jadi tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu sudah dimampukan untuk mengampuni. Katakan bersama saya, mengampuni. 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 Nah, dengan mengampuni ini makanya selalu saya tekankan bergembira dan dengan tulus hati. Ya, kita akan senantiasa bergembira dengan tulus hati memuji-muji Allah karena sudah tidak ada beban di dalam hati kita. Ya, saudara minta Roh Kudus, bukan kekuatan kita, mintalah Roh Kudus untuk memberi saudara pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Tuhan Yesus tahu persis kita tidak mampu. Hanya Yesus yang mampu mengampuni orang yang mencerca dia, yang memaki-maki dia di atas kayu salib, yang memberi dia anggur asam dan macam-macam. Hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kirim seorang penolong yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni. Saudara, bukan cuma saudara, saya dulu awal-awal, berat sekali. Berat berkata tidak untuk ngampuni kedua orang tua saya. Karena saya ini diberikan kepada orang lain. Jadi saudara yang kasih, waktu saya dilayani, saya mereka hamba Tuhan bilang, ampuni kedua orang tua. Tidak! Iya. Bukan cuma saudara, tapi saudara, waktu hamba Tuhan mendoakan saya supaya saya menerima Roh Kudus, nah saat itulah saya dimampukan untuk mengampuni kedua orang tua saya. Saudara yang kekasih, ini yang Tuhan mau supaya Injil Kerajaan itu bisa kita beritakan, ya, supaya kita bisa berdampak bagi orang lain dengan dampak positif untuk Kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, lalu kemudian kita diminta untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Namun kadang-kadang ada di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin.
Saya berharap majikan-majikanmu akan berkata, betapa indahnya kedatanganmu masuk ke rumahku membawa kabar baik. Ayo kita baca sekali lagi kata betapa indahnya kedatanganmu, ya. Dari sini aja, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kedatangan saya, ya. Mereka itu saudara ganti namamu. Yuk 1, 2, 3. Betapa indahnya kedatangan Nelly yang membawa kabar baik. Terus ada tertulis betapa indahnya. Nah, sekarang diam dulu. Betapa indahnya kita ulang-ulang karena mereka saudara ganti nama saudara, ya. 1, 2, 3. Betapa indahnya kedatangan Nelly yang membawa kabar, yang membawa amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi siapkan diri saudara semua untuk dipakai oleh Tuhan membawa kabar baik, yaitu kabar kerajaan Allah. Ya, yaitu kabar kerajaan Allah. Saudara perlu berbangga. Aku diberi kesempatan untuk masuk di dalam rumah ini membawa kabar baik, yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan. Saya mau tutup dengan satu pernyataan seorang, ini menginspirasi saya. Seorang guru sekolah minggu, saudara ditanya, kamu kenapa begitu gigih di dalam menjemput anak-anak sekolah minggu? Setiap minggu dia pokoknya ke gang-gang ngumpulin anak-anak itu dibawa ke satu gereja, satu tempat untuk diajarin memberitakan kabar baik. Nah saudara yang kekasih, si hamba Tuhan guru sekolah minggu ini berkata, kerinduanku sampai nangis dia saudara. Saya juga waktu lihat itu, nonton itu karena saya dikirimin kasetnya saudara. Saya bilang Tuhan aku juga rindu. Jadi dia berkata begini, waktu nanti kita dipanggil berhadapan dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid saya itu, dan saya ada di sampingnya tapi dia sudah lupa karena sudah sama-sama tua. Nah tapi yang mendengar berita ini akan tetap ingat, iya Pak ya saudara. Kita yang mendengar dapat berkat itu kita akan ingat. Nah lalu kemudian Tuhan Yesus tanya, kamu tahu namaku dari mana? Dari itu sebelahku itu guru sekolah mingguku dulu. Saudara dia berkata sambil nangis, sangat saya rindukan, betapa kerinduanku supaya orang yang kubawa, anak-anak sekolah minggu yang kubawa kepada Tuhan Yesus, kepada guru, kepada sekolah minggu, mendapatkan berita sukacita bahwa hanya ada satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bangkit berdiri. Saya minta pemimpin pujian semua bangkit berdiri.